Nando, bocah 7 tahun, merindukan dekapan yang tak pernah datang lagi. Seseorang yang pernah menyinari hari-harinya dengan senyum ceria, membisikkan doa sebelum tidur, dan membelai rambutnya dengan penuh kasih. Kini, senyum itu hanya menunggu di balik kaca, abadi, namun jauh. Apakah Nando akan mendapatkan dekapan itu lagi? Atau malah kehancuran dan kesepian dalam hidupnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, mari kita awali dengan mengirimkan solawat kepada Nabi Muhammad. Semoga hidup kita selalu diberkahi dan dijauhkan dari kesusahan. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, karena di channel ini kita akan terus berbagi cerita yang menyejukkan hati dan menginspirasi hidup. Tulis juga, Allahumma sholli ala Muhammad, di kolom komentar. Biar video ini makin penuh berkah dan jadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Sejak pagi pertama tanpa ibunya, Nando, bocah 7 tahun, selalu terjaga sebelum matahari muncul. Kamar luasnya yang dipenuhi boneka dan mainan mahal tampak bagai istana sunyi. Dindingnya tinggi, perabotan antik berdebu, dan lampu gantung kristal memantulkan kilau dingin. Namun bagi Nando, kilau itu hanya mengingatkannya pada ruang hampa yang tak mampu diisi oleh satupun harta. Di sudut kamar, jam pasir berhias glitter berdiri di atas meja rias. Butiran halusnya berguguran perlahan, seolah menghitung hari sejak kepergian ibunya. 2 tahun sudah. Tetapi setiap detik yang dijatuhkan tetap menikam hati Nando. Ia menatap butir pasir terakhir jatuh, lalu menutup mata dan memejamkan tangan di dada, membayangkan tangan ibunya, lembut, hangat, menenangkan. Kenangan itu bagai oase di gurun kesepian, singkat dan terlalu cepat menghilang. Saat alarm menjalankan nada lembutnya, Nando membuka mata dengan berat. Di bawah selimut sutra, tubuhnya gemetar, merindukan dekapan yang tak pernah datang lagi. Ia melangkah ke meja rias, menatap figura kayu tua berbingkai ukiran halus. Foto ibunya yang tersenyum menatap langsung ke kamera. Wajah itu pernah menyinari hari-harinya dengan senyum ceria, membisikkan doa sebelum tidur, dan membelai rambutnya dengan penuh kasih. Kini, senyum itu hanya menunggu di balik kaca, abadi, namun jauh. Di ruang makan, lampu kristal besar menerangi meja kayu mahoni yang mengilap. Hamparan roti croissant, buah segar, dan jus jeruk eksotik tersusun rapi, seperti di restoran bintang 5. Namun Nando hanya duduk terpaku, menimang sendok kosong di tangannya. Ia merindukan suara ibunya memanggil, "Nando, ayo coba selai madu ini, rasanya manis sekali." Suara itu hadir dalam ingatannya, lalu sirna begitu cepat, menyisakan hampa yang menyeret dada. Langkah Pak Dirga terdengar berat saat turun tangga marmer. Dengan setelan jas profesional dan dasi warna gelap, ayahnya memberi sapaan dingin, "Cepat sarapan, Nak. Mobil sudah menunggu." Nando mengangguk tanpa sepatah kata. Ia tahu cintanya pada ayah tetap besar, tetapi jarak emosional membuat mereka seperti dua pulau terpisah, bersama dalam ruang, namun jauh dalam hati. Sebelum berangkat, Nando menyelinap kembali ke kamar. Ia mengambil buku harian biru kecil yang ibunya pernah hadiahkan. Di halaman pertama tertulis, "Untuk Nando, mimpi indah selalu menantimu." Dengan ujung pensil, Nando menulis tanggal hari ini, menambahkan 1 lembar kosong bertinta harapan, "Semoga suatu hari aku bisa memeluk ibu lagi." Tinta itu mengabur di ujung matanya ketika ia menutup buku dan bersiap pergi. Di langkah terakhir menaiki mobil mewah, Nando menoleh ke balik pintu kamar, menghadap ke kastil kecilnya yang sunyi. Di sana, lampu kristal memantulkan bayangan panjang yang menari. Hati kecilnya berdesir, "Suatu hari aku akan menemukan cahaya yang mampu menghangatkan setiap sudut lukaku." Dengan tekad samar itu, Nando melangkah bersama ayahnya, menapaki hari di mana harapan dan rindu bersaing mengisi ruang di hatinya. Pagi menjelang, sinar matahari menembus tirai mewah di ruang tidur Nando, namun kehangatan yang diharapkan tak kunjung tiba. Ia berdiri di depan lemari pakaian built-in, memilih seragam sekolahnya dengan gerakan otomatis, bagai robot yang mengulangi rutinitas tanpa makna. Setiap hari,
Jas putih dan celana panjang abu-abu menempel di tubuhnya, tanpa sentuhan kasih seorang ibu yang dulu memeriksa dasinya agar rapi. Di lorong utama, lantai marmer mengilap memantulkan sandal kulit hitam milik Pak Dirga. Nando berjalan di belakang ayahnya, mengikuti langkah panjang yang teratur, tanpa sepatah kata. Di dinding tergantung lukisan-lukisan seniman ternama, menggambarkan pemandangan alam dan potret keluarga bahagia. Namun potret itu terasa terlalu jauh, seperti cerita dongeng yang tak pernah dialaminya. Saat memasuki ruang makan, hidangan sarapan bak restoran bintang 5 tersaji, roti kroasang dengan olesan selai import, Grek yogurt berpadu madu murni, dan cappuccino dengan seni busa rumit. Nando menatap semua itu tanpa antusiasme. Roti renyah itu tak mampu mengusir kehampaan di hatinya, dan aroma kopi menggantikan aroma hangat tubuh ibunya yang dulu menyambut paginya. Pak Dirga mengangkah mendekat, setelan jasnya masih sempurna. Dengan suara datar, ia menyerahkan secari kertas undangan sekolah. Besok pagi, kamu harus sudah sampai di sini. Tak ada senyum, hanya perintah yang menguar dingin. Nando menoleh, menatap mobil sedan hitam mengkilap di garasi, lalu menunduk. Ingin sekali ia menemukan perhatian hangat daripada instruksi formal. Di mobil ber-AC, Nando duduk di kursi belakang sendirian. Ia menyandarkan kepala ke jendela, memandangi pepohonan yang berlalu cepat. Bayangan dirinya terpantul, wajah murung yang seolah bertanya, harta apa yang cukup untuk menambal hampa di dalam dada. Angin dari celah kaca menyentuh pipinya, namun bukan hangat pelukan, melainkan hembusan dingin yang mengingatkan betapa menyendiri ia. Sekolah internasional itu megah, bangunan kaca tinggi, guru berbicara dalam bahasa asing, dan siswa-siswi bergaun seragam serupa. Nando berjalan melewati koridor panjang, diapit deretan loker metalik. Di sana, teman-temannya bercerita tentang liburan dan gadget terbaru, sementara ia hanya terdiam, menatap papan buletin yang memajang foto keluarga siswa lain, keluarga yang lengkap, penuh tawa dan canda. Saat bel pulang berbunyi, Nando kembali menepi ke sudut lapangan. Ia membuka tas ranselnya, mengambil bekal kecil, roti isi selai kacang buatan ibunya dulu, sudah setengah lembek karena berhari-hari tertinggal. Satu gigitan membawa nostalgia. Suara tawa ibunya, aroma kue buatan rumah, tangan lembut mengusap kepalanya. Tapi yang tersisa hanyalah roti sepi dan isak tangis yang nyaris tertahan. Sopir keluarga menjemputnya di gerbang sekolah. Tanpa sepatah kata, Nando naik ke mobil, menatap pemandangan langit jingga lewat jendela. Ia menarik napas, menutup mata, memanggil. Dalam hati, "Ibu, aku di sini. Aku rindu suaramu." Namun yang datang hanyalah desahan mesin mobil dan lagu pop lembut di radio. Pengganti sempurna untuk keheningan, tapi tak untuk cinta yang dirindukan. Setiba di rumah, Nando melangkah di lorong panjang menuju kamarnya. Semua benda berdiri di tempat semestinya. Boneka berbaris, rak buku penuh trofi, lalu pintu kamarnya terbuka. Ia berdiri di ambang pintu, menatap ruang sunyi yang menunggu kehadiran ibunya, atau sosok baru yang mampu mengisi ruang kosong dalam hatinya. Dengan hati bergetar, Nando menyadari bahwa kemewahan tanpa kehangatan tak lebih dari istana berdebu, indah untuk dipandang, namun tak mampu menyembuhkan luka. Senja itu, langit di atas taman belakang rumah Pak Dirga berubah menjadi kanvas oranye lembut yang membelai ujung pepohonan. Nando melangkah perlahan di antara deretan bunga mawar dan melati, kakinya menapak di rumput yang masih basah embun. Ia tersandar di bangku kayu tua, menatap patung kecil ibu kucing yang terpajang di samping taman, hadiah terakhir ibunya untuknya. Patung itu tampak membeku dalam getar waktu, seperti menunggu sapaan hangat sang pemilik. Nando merunduk, jari jemarinya menyentuh permukaan dingin patung. Ingatannya melayang. Sore hujan semalam, ia dan ibunya berlari di bawah payung besar, menari di genangan air, tertawa riang tanpa beban dunia. Suara tawa ibunya yang merdu masih terngiang di telinganya. "Ayo, Nando, coba lompatan kecil ini." Sekali saja ia merasakan hujan membasuh wajahnya, ia ingin kembali ke momen itu. Angin senja berhembus pelan, mengibarkan helai rambut Nando yang panjang sebahu. Dengan mata berkaca, ia menutup mata dan mengulangi doa kecilnya, "Ibu,
di manakah kau berada? Aku membutuhkanmu di sini, di sampingku. Desiran daun seakan ikut berbisik, namun tidak ada jawaban yang nyata, hanya desau kesunyian yang menambah perih di dada bocah itu. Di sudut lain taman, tergeletak selembar daun kering berwarna kuning kelabu. Nando memungutnya, lalu menuliskan kata, rindu, dengan ujung kuku di permukaan berkerut. Ia menghembuskan napas panjang, menatap daun itu seolah berharap daun itu bisa terbang membawa pesannya kepada sang ibu. Rasa kehilangan semakin menekan, membentuk retak di hati kecilnya. Beberapa ekor kupu-kupu hinggap di bunga terdekat, mengepakkan sayap berwarna-warni. Nando mengamati dengan seksama, seolah warna-warni sayap itu menari menuntunnya untuk terus berharap. Ia tergugah, meraih kembali semangat yang hampir terbenam di lautan kesedihan. Kalau kupu-kupu ini bisa berubah dari kepompong, mungkin hatiku juga bisa bangkit, gumamnya pelan. Tiba-tiba, bayangan sosok melintas, Pak Dirga yang sedang memanen bunga di ujung taman. Nando menoleh, melihat ayahnya menunduk, merawat bunga dengan sabar. Tatapan mereka bertemu, untuk sesaat, ada kehangatan samar. Nando menyadari, mungkin ayahnya juga merindukan mendiang istrinya, namun caranya berbeda. Dengan harapan tumbuh perlahan, Nando berdiri dan berjalan mendekat. Di bawah sinar matahari senja yang kian redup, Nando menggandeng tangan patung ibu kucing lalu menatap ayahnya. Ayah, bolehkah kita menanam bunga baru di sini? Ibu mungkin suka warna kuning, pintanya lirih. Senyum tipis mengembang di bibir Pak Dirga. Ia mengangguk, lalu menggenggam tangan Nando lebih erat. Di momen sederhana itu, benih harapan mulai tumbuh, bahwa dalam taman kehilangan, kelak akan tumbuh sosok baru untuk mengisi kekosongan hati. Pagi yang cerah tidak mampu mengusir bayang gelap di ruang keluarga, ketika Nando menyusup masuk dengan langkah pelan. Di atas meja jati antik, tergeletak album foto tua, sampul kulitnya sudah retak di tepi. Namun bagi Nando, di sanalah tersimpan inti dunianya. Ia duduk bersila, menarik napas dalam, lalu membuka halaman pertama. Di balik kaca plastik, wajah ibunya menatap tulus. Senyum lembut yang dulu membangunkannya setiap pagi dengan kalimat, "Selamat pagi, sayang." Dengan jari gemetar, Nando membalik halaman demi halaman. Ada foto ketika ibunya menuntunnya berjalan di pantai saat matahari mulai naik, pasir basah menempel di kaki kecilnya, dan tawa ibunya memecah riak ombak. Lalu adegan makan malam sederhana di teras, dengan lampu taman remang-remang menerangi wajah mereka, sambil ibunya bercerita tentang bintang yang jatuh. Setiap gambar mengundang rindu yang semakin dalam, membuat dada Nando sesak seolah tiba-tiba dunia kekurangan oksigen kasih sayang. Tiba-tiba, matanya tertumbuk pada halaman terakhir. Sebuah foto keluarga lengkap, 3 sosok tersenyum lebar, ibu, Nando, dan Pak Dirga. Di samping album, tergeletak undangan pernikahan bertinta emas, kertasnya tebal bertekstur halus. Judulnya terpampang jelas, Undangan Pernikahan Bapak Dirgang Sinta. Detak jantung Nando berdenyut cepat, darahnya seakan memanas di wajah. Ia menatap undangan itu bagaikan penanda dimulainya babak baru, babak yang mungkin mencabut kenangan ibunya, menggantinya dengan sosok asing bernama Sinta. Rasa takut dan harapan berkelindan di relung hatinya. Apakah langkah ini akan menuntunnya pada kehangatan baru? Atau justru menambah luka yang belum sembuh? Nando menutup album perlahan, menahan air mata yang siap tumpah. Ia mengusap sudut matanya dengan punggung tangan, kemudian menatap jendela ruang keluarga. Di luar sana, burung-burung merpati hinggap di tiang lampu, seperti mengirimkan pesan bahwa hidup harus terus terbang meski sayap terasa berat. Dengan suara bergetar, Nando membisikkan pada diri sendiri, mungkin ini bisikan harapan, bahwa di balik undangan ini, ada ibu lain yang bisa merawatku. Keraguan berubah jadi tekad kecil, tekad untuk memberi kesempatan pada Sinta, sosok yang selama ini hanya dikenal lewat kertas undangan. Tanpa disadari, ia meraih undangan itu, membuka lipatannya, dan membaca ulang nama, Sinta, dengan perlahan, membiarkan bunyi namanya meresap di hati. Dalam keheningan ruang yang diterangi cahaya pagi, Nando merasakan satu hal baru. Keinginan mencoba, membuka pintu kosong di jiwanya.
Jika rasa rindu pada ibunya pernah membekas seperti luka, mungkin sosok selanjutnya bisa menjadi balsem, mengisi retakan dengan ruang hangat bernama keluarga. Dengan bisikan harapan terkuat, ia meneguhkan hati untuk melangkah ke depan, menyambut hari di mana undangan itu menjadi awal cerita baru. Hari yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba, pernikahan ayahnya dengan Sinta. Pagi-pagi sekali, Nando sudah bangun dengan jantung berdebar. Ia menatap cermin, mengenakan setelan jas mini berwarna abu-abu gelap, dasi kupu-kupu merah marun terikat rapi. Di sampingnya, foto ibunya tampak seakan memberi restu, namun hatinya tetap bergolak. Bagaimana cara menerima sosok baru ini? Taman belakang rumah telah dihias meriah. Tenda putih dengan kerlip lampu peri menghiasi langit, dan karpet merah membentang di antara deretan kursi putih. Buket bunga mawar merah dan lili putih berjajar di sepanjang lorong menuju altar kecil. Aroma melati dan mawar memenuhi udara hangat pagi, menciptakan suasana sakral nan haru. Nando melangkah perlahan di atas karpet itu, menatap tamu undangan yang tersenyum hangat kepadanya. Di ujung karpet, Pak Dirga berdiri mematung, menanti calon istrinya. Sinta datang melangkah anggun, gaun pastel berumbai halus mengikuti geraknya, kerudung sifon lembut menutupi rambut panjangnya. Senyum Sinta memancarkan kelembutan dan harapan baru, seolah berkata, "Aku di sini untuk mencintaimu dan anakmu." Jantung Nando berpacu lebih cepat, campuran gugup dan penasaran menghantui pikirannya. Ketika Sinta mencapai altar mini, ia menoleh ke arah Nando. Mata mereka saling bertemu, dua jiwa yang bimbang, namun sama-sama merindukan kehangatan. Perlahan, Sinta menunduk dan mengulurkan tangan ke arah Nando. Waktu terhenti sekejap. Jarak antara anak dan calon ibu tiri itu berkurang menjadi satu genggaman. Nando menatap telapak tangan lembut itu, merasakan getar hangat yang asing namun menenangkan. Dengan hati yang bergejolak, Nando maju beberapa langkah. Dia menatap lurus ke mata Sinta, lalu menggenggam tangannya dengan jari-jari kecil bergetar. Keheningan berubah menjadi detak harapan. Sebuah janji tanpa kata bahwa ia mau membuka hatinya. Tepuk tangan lembut dari para tamu menyambut momen itu. Namun bagi Nando, suara paling berarti adalah suara hatinya yang berkata, "Aku akan mencoba mencintaimu, Bu." Selesai sesi foto keluarga, Sinta membungkuk dan memeluk Nando dengan perlahan. Pelukan itu mengalirkan kehangatan nyata, aroma parfum lembut bercampur aroma jasnya. Nando merasakan sesak bahagia di dadanya, seolah pelukan ini adalah secercah pelangi setelah hujan kehilangan. Dalam dekapan singkat itu, ia menuliskan dalam hati, "Ini awal yang indah." Setelah acara, mereka duduk bersama di teras sambil menikmati kue tart vanila. Sinta menyuapkan sepotong kecil ke mulut Nando, sambil berkata lembut, "Bagaimana rasanya?" Nando mengangguk dan tersenyum malu, lalu menyeruput jus strawberry yang disajikan. Di wajah kecilnya terukir senyum pertama yang tulus. Senyum seorang anak yang menemukan pelita baru dalam hidupnya. Di akhir hari, ketika lampu peri mulai meredup dan bintang pertama muncul, Nando menatap Sinta dengan penuh rasa ingin tahu dan harapan. Momen pertama mereka bukanlah pengganti kenangan dengan ibunya, tetapi awal kisah baru, kisah di mana ia memilih untuk membuka hati dan membiarkan cinta tumbuh. Sejak hari pernikahan, kehadiran Sinta di rumah Pak Dirga semakin mengisi ruang kosong dalam hidup Nando. Pagi yang dulu hampa kini dimulai dengan sapaan lembut. "Selamat pagi, Nak," sebelum Sinta memandu Nando membuka tirai jendela. Cahaya matahari menari di lantai kayu, membangkitkan semangat pagi yang lama hilang. Tanpa perlu diingatkan, Nando sudah kembali mengenakan seragam sekolah dengan rapi, karena Sinta menunggunya dengan senyum hangat dan segelas susu hangat di meja sarapan. Siang harinya, Sinta mengajak Nando bersepeda keliling kompleks. Mereka mengenakan helm berwarna senada, kuning pastel untuk Sinta dan biru muda untuk Nando, lalu meluncur pelan di jalan setapak yang teduh pepohonan. Angin menyapa wajah mereka, membelai pipi Nando, yang mulai terbiasa memandang sosok Sinta bukan lagi sebagai orang asing, melainkan teman perjalanan. Setiap tawa kecil yang keluar dari mulutnya terasa seperti hadiah. Ia tergelak ketika Sinta pura-pura terjatuh di atas rumput, lalu tertawa bersama. Sore tiba,
saat matahari hampir bertengger di ufuk barat. Di ruang baca, Sinta membawa setumpuk buku bergambar dan cerita dongeng. Ia duduk bersila di karpet lembut, memeluk Nando di pangkuannya, lalu membacakan kisah pangeran dan naga. Suara Sinta mengalun, menenangkan ritme napas Nando yang dulu cepat karena rasa cemas. Kini, setiap kata yang terucap membentuk pelan-pelan jembatan kepercayaan antara anak dan ibu tiri. Ketika hujan rintik turun di malam yang hangat, aroma coklat melayang dari dapur. Sinta mengajak Nando membuat brownies kesukaannya. Mereka menimbang tepung, menambahkan bubuk coklat, dan mengocok adonan hingga lembut. Kadang, Nando menumpahkan sedikit adonan di meja, namun dengan sabar Sinta menepuk punggungnya dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Kesalahan membuat kita belajar." Lalu mereka tertawa bersama, melihat adonan yang menggumpal sebelum akhirnya memasuki oven. Setelah brownies matang, mereka duduk di meja makan kecil, menyeruput susu hangat dan mengunyah kue hangat bersamaan. Sinta menatap mata Nando, bertanya, "Bagaimana rasanya?" Nando mengangguk cepat, mulutnya masih penuh, lalu tersenyum lega. Ia teringat betapa ibunya dulu memuji keahlian memasaknya. Sekarang, pujian itu keluar dari bibir Sinta, memberinya kehangatan baru. Malam semakin larut ketika tugas sekolah memanggil. Sinta menyalakan lampu meja belajar, menyiapkan kertas, pensil warna, dan buku tulis. Ia membantu Nando mengerjakan soal matematika yang sulit, menjelaskan dengan analogi sederhana, seperti membagi kue sama rata di antara teman-teman. Ketika Nando berhasil menjawab, ia meloncat kegirangan dan memeluk Sinta erat. Berbisik, "Terima kasih, Bu." Kata, "Bu," itu menjadi momen sakral, akseptasi tulus dari seorang anak pada ibu tirinya. Sebelum tidur, Sinta duduk di tepi ranjang Nando. Dengan lembut, ia mengusap rambutnya, lalu membisikkan doa malam, "Ya Allah, jagalah keluarga kecil kami." Suara lembut itu membelai hati Nando, membuatnya tertidur dengan senyum tipis. Di mimpinya, ia melihat dirinya dan sang ibu tiri terapung di awan pelangi, bebas dari kesedihan lama. Hari demi hari, benih-benih cinta tumbuh subur. Dinding ketakutan di hati Nando yang dulu tebal kini tergerus oleh kebersamaan sederhana. Sarapan bersama, bersepeda, membuat kue, dan belajar. Setiap momen itu membuktikan satu hal. Kasih sayang tidak selalu datang dari rahim yang sama, melainkan dari hati yang mau terbuka. Seiring hari-hari berlalu, Sinta semakin menjalankan peran barunya dengan sepenuh hati. Namun kesibukan Pak Dirga, rapat malam, perjalanan bisnis mendadak, dan tenggat waktu perusahaan, kembali menenggelamkan suasana hangat yang telah terbangun. Suatu malam, ketika hujan deras mengoyak atap rumah, Sinta menemani Nando mengerjakan PR di ruang belajar. Lampu meja memancarkan cahaya lembut, mengusir kegelapan di sudut ruangan. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan keras. Pak Dirga masuk tergesa, jasnya basah oleh hujan, wajahnya tegang. "Sinta," suaranya datar, "kenapa kau mengizinkan Nando begadang? Ia harus istirahat untuk ujian besok." Nada itu serupa belenggu, menahan keceriaan yang mengalir. Sinta menunduk, menahan kecewa. "Maaf, Pak. Saya hanya ingin membantunya memahami pelajaran," ujarnya pelan. Nando terdiam di antara keduanya, menua kesunyian di ruangan. Tangannya terhenti di atas buku, matanya berkaca. Dulu, ia tak berani meneteskan air mata di depan ayahnya, tapi malam itu, rasa takut kehilangan muncul lagi. Ia tahu, andai Sinta salah langkah, sosok yang baru saja ia cintai bisa menghilang dari hidupnya, seperti ibunya dulu. Dengan suara tercekat, Nando menahan tangisan, "Ayah, saya hanya butuh waktu sedikit saja untuk belajar sebelum tidur." Ucapan itu menggemakan harapan kecil dalam hati Sinta. Ia menatap Nando, lalu menoleh ke arah suami. "Pak Dirga, saya paham pentingnya jadwal dan istirahat. Tapi memahami pelajaran malam ini adalah doanya agar ia bangga di sekolah, seperti ibu kandungnya dulu selalu mendoakan." Pak Dirga menghela napas panjang, menatap wajah kedua orang yang ia cintai, putra dan istri barunya.
Kilau lampu di matanya meredup, lalu lembut. Dengan suara parau, ia berkata, "Baiklah. Tapi besok pagi kita bangun lebih awal untuk latihan lagi." Senyum tipis Sinta terbit, sinar harapan menyibak awan gelap di hati Nando. Ketika ayahnya meninggalkan ruangan, pintu tertutup perlahan. Sinta menunduk, lalu menggendong Nando dalam pelukan hangatnya. Isak kecilnya pecah. "Maafkan aku, Nak. Aku tidak ingin membuatmu sedih," bisik Sinta di telinga Nando. Tangan kecil Nando mengelus punggungnya, menjawab lirih, "Aku takut kehilanganmu seperti kehilangan ibu." Malam itu, ketiga hati bertemu dalam pelukan yang rapuh namun penuh makna. Sinta berjanji akan selalu berdiri di samping Nando, tidak hanya sebagai pengasuh, tetapi sebagai ibu tiri yang siap mendengar, memeluk, dan membimbing. Dan Pak Dirga, dari balik pintu, menyadari bahwa cinta keluarga tak diukur dari kesempurnaan jadwal, melainkan dari keberanian memberi ruang untuk tumbuh bersama. Beberapa hari setelah malam penuh ujian itu, suasana di rumah Pak Dirga berubah menjadi lembut seperti sutra. Pagi-pagi sekali, sebelum fajar benar-benar merekah, Sinta sudah menyiapkan sarapan hangat. Roti panggang dengan olesan selai stroberi buatan sendiri, telur orak-arik creamy, dan segelas susu coklat hangat untuk Nando. Aroma harum menguar ke seluruh ruang makan, membangkitkan selera dan semangat pagi. Saat Nando turun dari tangga, ia disambut senyum tulus Sinta dan kecupan hangat di keningnya. "Selamat pagi, Nak. Semoga harimu menyenangkan." Di meja makan, Pak Dirga duduk di ujung. Biasanya ia terburu-buru, namun pagi itu ia menyempatkan diri mencicipi roti panggang dan menyeruput kopi hitamnya perlahan. Tatapannya sesekali tertuju pada Nando yang makan dengan antusias. Ia teringat akan kebiasaan istrinya dulu, yang selalu duduk bersisian dengan putranya di pagi hari, bercerita ringan tentang mimpi dan sekolah. Suasana tenang itu terasa seperti hadiah. Keluarga kecil yang saling merangkul, tanpa tekanan waktu atau pekerjaan. Sore harinya, hujan rintik turun lagi, tapi kini tidak menimbulkan kecemasan. Sinta mengajak Nando bermain membangun istana pasir di teras, menggunakan pasir mainan dan keranjang bunga sebagai alas. Mereka tertawa saat istana roboh diguyur air hujan tiruan, lalu segera membangunnya kembali, dengan bantuan Pak Dirga yang ikut bergabung, meski jasnya sedikit basah. Momen sederhana itu menunjukkan bahwa kebersamaan tak melulu sempurna. Bahkan kegagalan bersama bisa menjadi kenangan manis yang mempererat ikatan. Menjelang malam, ketiganya berkumpul di ruang keluarga, duduk melingkar di atas karpet empuk. Lampu meja menyala lembut, sementara tirai tertutup rapat, menciptakan ruang privat penuh kehangatan. Pak Dirga membuka Al-Quran kecil, membaca doa syukur atas nikmat keluarga. Sinta menggenggam tangan Nando, menepuk punggungnya pelan. Nando menunduk hormat, lalu menatap kedua orang tuanya, ayah kandung dan ibu tiri, dengan mata berbinar. Saat Sinta menutup mushaf dan menyalakan musik instrumental lembut, Nando berdiri dan meraih boneka kesayangannya. Ia membawakannya ke Sinta dan berkata, "Ini untukmu, Bu. Terima kasih sudah menjadi ibu terbaik untukku." Dengan mata berkaca, Sinta memeluk boneka itu dan Nando sekaligus. Pak Dirga ikut merangkul mereka berdua, membentuk lingkaran hangat yang menandai awal babak baru. Sebelum tidur, Sinta membisikkan doa malam di telinga Nando, "Ya Allah, jagalah keluarga kecil kami dalam lindungan MU." Nando merespons dengan lirih, "Amin." Senyum damai terlukis di wajahnya ketika lampu dimatikan. Dalam gelap, ia merasakan kehangatan yang tak pernah dirasakan sejak lama, kehadiran dua sosok yang mencintainya tanpa syarat. Di mimpinya malam itu, Nando melihat dirinya dan kedua orang tuanya berdiri di bawah pelangi besar, tangan saling menggenggam. Pelangi itu menghubungkan langit dan bumi, simbol harapan dan janji baru. Ketika ia terbangun, cahaya pagi sudah menembus jendela kamarnya. Hatinya penuh keyakinan bahwa cinta bukan soal asal-usul, melainkan keberanian membuka hati. Kini, rumah mewah itu tidak lagi terasa dingin. Setiap sudutnya bergetar oleh tawa, doa, dan kehangatan cinta, buah dari satu keputusan sederhana, memberi kesempatan untuk dicintai dan
Mencintai. Nando tahu perjalanan ini belum berakhir. Masih akan ada tantangan dan ujian. Namun ia siap melangkah bersama Pak Dirga dan Sinta, karena ia telah menemukan arti sesungguhnya dari kata, rumah, hati yang terbuka. Jangan lupa subscribe ke channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita inspiratif berikutnya. Berikan like sebagai bentuk dukungan. Dan tuliskan di pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Sampai jumpa di kisah penuh makna lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.